Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Bareta. Halo sahabat Bareta, saat ini Anda masih bersama kami dalam program Ngesik, Ngobrol Seru dan Asik bersama Radio Bareta, ruang advokasi dan informasi orang tua dan keluarga Bareta. Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Bareta. Oke, saat ini sahabat Bareta ditemani saya Emma, dan hari ini dalam program musik kita akan bersama-sama mengenal apa sih itu Medmon. Obrolan kita hari ini akan sangat menarik nih. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang topik kita pada hari ini, kami mengajak sahabat Bareta untuk menyampaikan pertanyaan, maupun apabila ada sahabat Bareta yang ingin bertanya secara langsung dengan narasumber kita hari ini, sahabat Bareta silakan mengakses www.radiobareta.com pada menu testimoni atau dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di nomor 087777 165162. Kami ulangi 087777 165162. Sahabat Bareta dapat langsung menyampaikan pertanyaan dan pengalamannya kepada kami. Oke sahabat Bareta, Ngusik edisi hari ini adalah edisi yang menarik nih, karena kita akan bersama-sama membahas lebih dalam terkait penyakit gigi dan mulut yang disebabkan oleh karena pengguna sabu. Wow, pengguna sabu ada penyakit gigi dan mulut. Ini topik yang sangat menarik ya. Baiklah, mengawali program musik kita hari ini, kita mau kenalan dulu ya sama narasumber kita. Silakan, boleh dong dokter gigi cantik kita, dokter gigi punya Bareta nih. Boleh nih dok, kenalan dulu nih sama sahabat Bareta kita di Indonesia sini. Oke, halo sahabat Bareta, selamat siang sis Emma. Selamat siang dokter Nikel, ya ampun cantik banget dok. Masya Allah. Masya Allah. Sis Emma juga. Terima kasih dokter cantik. Iya, gimana sis Emma? Bagaimana apanya nih? Bagaimana hatinya? Bagaimana harinya? Atau bagaimana apa Suasana hari ini dan suasana hatinya, share feeling. Oh, share feeling. Kalau suasana hari ini ditemani dengan cuaca yang sangat sejuk ya, kayak gitu, membuat suasana hati saya juga lebih ceria seperti itu. Apalagi ditemani sama dokter Nikel, pasti akan lebih sangat bermanfaat, sangat lebih ceria sekali kayak gitu. Bahagia ya, sudah makan siang juga. Iya. Dokter Nikel bagaimana nih keadaannya? Boleh share feeling kepada teman-teman. Alhamdulillah. Kita harus tetap good ya, semangat terus. Apalagi nih hari Jumat, besok weekend, jadi kita harus semangat. Iya benar. Sabtu dan Minggu ya dok. Iya betul. Oke. Nah sahabat Bareta, jadi hari ini kita akan ditemani oleh dokter Nikel ya. Iya. Halo. Yang sehari-hari bekerja sebagai dokter gigi di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah atau yang disebut Bareta. Seperti itu. Oke nih dok, kita langsung masuk nih ya kepada sesi pertanyaan. Oke. Dokter Nikel, apa sih sebenarnya Medmon itu sendiri dok? Pastikan sobat kita di luar sana pengen tahu nih, apa sih itu Medmon kayak gitu? Bahasa dari mana ini? Bahasanya aneh banget ya. Iya dok, bahasa Inggris juga. Iya, apa itu Medmod ya kan? Medmod itu sebenarnya suatu gejala klinis atau tanda klinis, kalau kita bilang tuh bentuk atau gambaran dari sebuah fisiknya kita. Dilihat dari secara mata langsung. Jadi dia gambaran dari gigi kita yang sudah rusak, biasanya terkena oleh zat yang berbahaya. Kita lagi bilang nih narkoba ya, jenisnya sabu. Jadi biasanya Medmod itu dari kata bahasa med atau metamfetamin. Itu mod adalah mulut ya. Jadi gambaran zat metamfetamin yang ada di dalam mulut itu. Bentuknya dia khas sekali. Jadi kalau sudah bilang Medmod, oh sudah berarti itu gambaran pada orang yang sudah pakai narkoba atau sabu
yang pasti giginya sudah banyak yang rusak gitu sis. Oh, jadi Medmon ini sendiri berarti med itu metapetamin, Iya. mon itu adalah Mulut. mulut. Berarti itu gambaran klinis yang khas yang ada pada pengguna narkoba, khususnya pengguna jenis sabu Ya, ya, Dok, betul kayak sekali. gitu. Atau metapetamin Ya, seperti itu. metamfetamin. Wow. Dari metapetamin bisa membuat suatu penyakit yang bernama Medmon. Medmon. Betul, Oke. betul. Wow. Sungguh ya, berarti ya dari penggunaan zat itu bisa menyebabkan suatu penyakit yang cukup berbahaya berarti ya, Dok? Ya, betul. Karena si sabu ini atau metamfetamin ini bakal dia menempel lama ya di Oh. mulut kita karena penggunaan sabu kan nggak cuma sekali dua kali pasti. Oke. Klien kita ini banyak yang makainya bertahun-tahun bahkan jangka waktu yang sangat lama. Kalau dia sudah menempel di dalam gigi ya dalam mulut, pasti akan menimbulkan suatu gejala Oke. gitu. Nah, gejala ini yang kita biasanya temukan di dalam pemeriksaan. Oke. Kalau pemeriksaannya biasanya giginya banyak yang lubang, banyak yang lubang-lubang ini yang kita tuh ada pola khasnya. Itulah yang disebut tadi Medmod itu. Sedangkan orang yang pakai sabu atau metamfetamin ini dia itu bisa juga bikin air liur kita tuh berkurang. Oh, gitu. Jadi kalau sudah air liur berkurang, sedangkan air liur kita sendiri ada fungsinya untuk melindungin gigi, jadi kan gigi kita jadi gampang berlubang kalau tidak ada yang melindungin gitu sis. Oke. Tuh. Wow, ini ada yang menarik nih ya. Tadi dokter ada sedikit sepal-sepil ya kayak gitu mengenai tentang gejala atau ciri khas ya. Ciri khasnya. Boleh nih Dok, ceritakan dengan kita ciri-ciri atau tanda gejala seorang dengan penyakit Medmon itu apa aja sih Dok Ya. kayak gitu. Gimana Pastikan sih cara bukan lebih dari ciri-cirinya satu ya kayak gitu. Betul betul. Kalau ciri-cirinya pasti ada gambaran klinis atau khasnya nih. Oh, Yang oke. pertama Ada itu gambaran giginya lubang di tempat yang khusus gitu. Oh. Kalau pernah lihat ada gigi depan seseorang, tapi nggak cuma satu nih, bisa sampai ujung ke ujung dari gigi taring ke gigi taring, dengan posisinya ada di dalam bagian ujung gusi sampai ke permukaan gigi depan. Warnanya coklat kemudaan. Itu disebut yang tadi Medmod itu. Tapi kalau dengan kerusakan yang lebih parah biasanya bisa menyerang ke bagian geraham kita. Kalau sudah gigi geraham yang kena, biasanya lapisan gigi geraham ini yang warna putih yang disebut email ini sudah hilang semua. Itulah tanda-tanda atau gambaran klinis yang benar-benar khas di situ. Oh, berarti gambaran atau bentuk khas pada gigi kita itu berwarna coklat pada bagian permukaan depan seperti itu Iya, ya, Dok. betul, gigi depan. Kalau dia parah itu bisa sampai ke permukaan gigi yang di bagian belakang seperti itu. Gigi geraham kita jadi banyak yang lubang bener-bener yang putihnya tuh sudah hilang semua kalau sudah parah gitu. Berarti ibaratnya kayak seseorang yang menempel di hati seseorang. Aduh ya Allah. Aduh, Ini susah kalau kalau ini sudah ya. berbicara mengenai seseorang yang sudah lama nih di Iya, dalam hati betul. kayak gitu. Sulit untuk kita hapus kayak Betul. gitu ya, Dok. Dia akan menempel, memberi suatu bekas Iya, kayak gitu ya, iya. Dok. Wow, oke. Warna coklat Coklatnya, pada gigi iya. kita kayak gitu ya. Coklatnya tuh coklat ke muda gitu. Oh, coklat ke muda. Iya, coklatnya Oke. coklat ke muda dengan ciri khasnya yang tadi gigi taring ke gigi taring, dan itu bisa gigi atas gigi bawah, jadi bentuknya kayak cekung Oh, dan cekung, oke. lembek gitu dia. Oke. Khas banget sih memang. Mm-mm. Tapi selain itu juga kita harus dari anamnesa ya, nggak yang langsung mendikte nih gigimu banyak yang lubang dari gigi taring ke gigi taring nih, terus kita langsung bilang oh kamu pakai sabu ya, bukan ya Oh, gitu. oke. Tetap harus kita anamnesa dulu. Oke, berarti sebelum kita menjudge seseorang bahwa kamu ini pasti Ya, pengguna narkoba jangan karena ya. kamu ada, iya, Jangan, ada guys, ya. corak coklat Ya, kayak betul. gitu ya, Dok, Jangan, kayak gitu. jangan. Kita tetap harus periksa Berarti dulu. tetap harus diperiksa oleh dokter yang Ya. kompeten kayak gitu sesuai dengan bidang keilmuannya, baru bisa dari hasil anamnesa itu baru bisa kita tentukan Ya, betul apakah sekali. seorang ini memang Medmon yang suatu penyakit disebabkan oleh penggunaan yang lama, Ya. jenis zat yaitu sabu kayak Ya, gitu atau betul. metapetamin kayak gitu ya. Jadi nggak boleh langsung sembarangan kita menjudge seseorang Ya. bahwa
ini pasti warna kecoklatan karena pengguna sabu ini. Iya, kayak gitu jangan, ya. jangan ya, jangan ditiru ya guys ya. Iya, oke. Iya betul. Sangat berguna sekali ini dok. Oke dok. Berbicara mengenai ciri-ciri, boleh nih kita tahu ya. Itu kan berarti hampir mungkin agak sedikit membingungkan ya dok. Kira-kira nih ada beda nggak karies gigi? Karena kan tadi dokter ada menyinggung sedikit kayak gitu. Apa nih bedanya karies gigi dengan orang Medmont dengan orang yang karies gigi pada umumnya kayak gitu, bukan Medmont ya, kayak gitu. Boleh nih kita dikasih tahu dulu dengan ke sobat Bareta kita kayak gitu. Jadi kalau Medmont itu kan tadi ya saya bilang dia khas banget di gigi taring. Oke. Khas di gigi taring. Ke gigi taring. Oke. Gigi yang depan nih. Gigi yang depan. Oke. Nah, habis itu kalau dia sudah parah, gigi gerahamnya sudah kena semua, gigi lapisan gerahamnya nih fungsi geraham sudah hilang. Yang putih-putihnya itu yang kita bisa lihat di kaca, di cermin, itu namanya lapisan email, itu sudah nggak ada. Itu kalau sudah parah banget. Terus yang untuk orang pengguna metamfetamin ini, dia juga bisa bikin air liurnya berkurang nih. Oh, air liurnya. Iya, air liurnya berkurang. Jadi si mekanismenya ini kalau orang pakai sabu nih, dia kan khususnya yang pakai bong ya, yang dihisap. Oke. Kita kan pakai hisap gitu kan pasti mulut dulu yang kena kan, mulut ke gigi yang depan dulu. Lama tuh pemakaiannya nggak cuma sejam 2 jam, sehari 2 hari, pasti bertahun-tahun, bahkan bisa sampai berpuluh-puluh tahun. Nah kalau sudah gigi depan yang kena, lama-lama dia mengumpul di bagian si geraham. Gitu. Kalau sudah sampai geraham, giginya sudah habis semua, hilang, terus si zatnya ini nempel di mukosa atau di pipi bagian dalam, jadi masuk ke dalam tubuh. Kalau sudah masuk ke dalam tubuh, si zat berbahaya ini, metamfetamin ini, dia menimbulkan tadi air liurnya berkurang. Sedangkan air liur ini fungsinya kayak melapisin si gigi tersebut. Kayak bayangkan kalian kalau punya mesin motor atau mobil, kalau nggak ada pelindung atau olinya, tergesek terus, jadi kan dia akan aus ya. Gigi juga sama seperti itu, nggak ada pelindungnya, nggak ada air liurnya. Akhirnya kalau kita makan kegesek, apalagi perilaku pakai sabu ini kan jarang merawat diri, kayak gitu-gitu kan. Jadi untuk sikat giginya aja juga sudah jarang, sudah malas-malasan, kayak gitu-gitu kan. Jadi semakin menambah kerusakan gigi tersebut gitu. Terus juga bisa bikin radang, gusinya sering berdarah, infeksi dalam gusinya karena giginya sudah hilang semua, infeksinya masuk. Jadi gitu ceritanya. Itu baru si metamfetamin ini ya. Belum karies yang biasa. Betul. Karies biasa ini biasanya lokasinya acak. Jadi nggak bisa kita langsung gigi depan, itu tergantung kita makannya apa, aktivitasnya gimana, menjaga oral hygiene atau menjaga kebersihan mulutnya tuh kayak gimana. Misal nih contoh, Emma suka makan yang manis. Aduh, Ya kesukaan kan? saya banget. Suka yang manis-manis nih. Iya nih. Suka yang manis-manis. Jadi makanan manis kalau nggak langsung dikunyah, langsung di kayak dimut gitu kan, kayak misalnya permen atau coklat nih, ada yang kebiasaan makan coklat gitu terus dimut lama gitu kan. Nanti yang terserang itu gigi gerahamnya biasanya. Lubang ya kan. Tapi ada juga yang faktor lain nih, misal dari bentuk si gigi tersebut, misal anatomi giginya. Gigi itu kan atasnya nggak halus atau mulus ya, dia kayak ada kasar-kasarnya gitu, ada ceruk-ceruknya, ada celah-celahnya. Ada orang yang celahnya tuh dalam, ada yang celahnya tuh nggak dalam. Itu anatomi dari tubuh tersebut. Biasanya karena genetik kayak gitu. Nah ada juga yang kalau misalnya celahnya dalam, berarti dia harus ekstra nih bersihinnya. Kalau dia gampang makan yang manis-manis, terus susah bersihinnya, nggak sampai ke belakang, otomatis dia gampang berlubang kayak gitu. Itu yang karies biasa, jadi acak. Terus air liur yang orang yang biasanya itu cukup, jadi nggak terlalu kering kalau dia nggak pakai obat-obatan, nggak pakai air, nggak pakai si sabu ini ya.
Itu biasanya kita bisa cek pakai kaca mulut nih. Di dokter gigi tuh biasa kan dicek tuh pakai kaca mulut. Oh, yang bulat itu ya? Ya, yang bisa Oke. buat ngaca. Nah, itu ditempelin ke dalam pipi bagian dalam. Kalau dia nempel berarti itu kurang air liur gitu. Itu ceknya seperti itu. Juga sering sariawan nih kalau orang yang pakai metamfetamin atau sabu. Karena air liur tadi kan nggak melapisin si mukosa atau pipi bagian dalam ya, sering kegesek-gesek sama gigi. Nah, ini jadi satu catatan juga nih Sis Emma. Kalau sariawan nggak sembuh-sembuh selama lebih dari 4 minggu dan nggak sakit, tolong diperiksakan karena itu bisa sebab jadi kanker. Wah, Bahaya banget kan. Iya, Jadi betul. benar-benar harus aware banget nih sama kesehatan gigi. Tapi kalau misalnya ada gigi yang berlubang, ada yang tajam, itu segeralah misalnya dicabut kah, ditambal kah, biar tidak tergesek terus nih. Soalnya awal mula si sariawan ini bisa juga karena kegesek gigi yang terus menerus, akhirnya dia menebal, nggak kerasa sakit, terus akhirnya ya itu tadi bisa menyebabkan kanker. Bahayanya seperti itu. berarti yang paling berbahaya itu sampai dengan kanker ya, Dok. Iya, Kalau betul. sariawan sudah sampai berbulan-bulan, tentu kita nggak bisa main asal. Aduh, aku sariawan nih. Iya. Aku kena kanker ini pasti. Diagnosis Nggak sendiri bisa. jangan, Iya, jangan. betul. Tetap harus periksa. Jadi harus kan kalau keperiksa kan tetap ada anamnesanya ya, bertanya dulu riwayatnya gimana dan lain sebagainya. Jangan diagnosa sendiri. Iya, apalagi dengan kita mencari di Mbak G Google, gitu, iya. kayak gitu kan. Atau Tiba-tiba mbak- langsung, iya. ya atau mbah-mbah yang Mbah yang mana nih, lain, kayak iya. gitu. Mbak dukun. Iya, betul. Jadi alam Mbak dukun. Iya, nih. jangan ya. Iya, Oke. berarti secara garis besarnya perbedaan antara karies dengan orang yang Medmon ini sendiri ke orang yang karies gigi biasa kayak gitu. Yang Dari pertama letaknya. letaknya ada, kalau Medmon itu sendiri dia letaknya pada yang bagian Bagian taring, depan, bagian taring ke depan, taring, bagian taring ke depan. taring. Kalau sampai parah itu ke bagian Belakang, geraham belakang ya, geraham. Dok, kayak gitu. Air liurnya juga berkurang. Sering sariawan. Sering sariawan, padahal ternyata air liur yang kita sangka ya ampun cuman air liur Iya, aja. bahkan nggak nyadar nih, ada yang nggak Iya. nyadar. Oh iya ya kita punya air liur gitu pasti. Betul. Dialah yang Yang punya sebenarnya, peran iya, penting betul kayak sekali, gitu ya, betul, yang betul. melindungi, ibaratnya ngelapisin si dalam permukaan mulut kita ini, Iya. mukosa mulut kita ini biar nggak Nggak apa, Dok? tergesek-gesek, Betul, biar nggak gitu. tergesek-gesek. Penting Biar nggak- banget ya. iya. Soalnya di Maha situ suci juga Allah. banyak, iya betul, sudah diciptakan segitu besarnya ya manfaatnya. Air liur juga bisa mengandung apa ya, dia antibody juga ada Ya gitu. Tuh, Masya bagus ya. Allah. Insya Allah banget ya. Baik, Dok. Kalau misalnya karies pada orang biasa itu air liurnya berarti Biasanya tidak cukup. berkurang gitu, Iya, cukup, biasanya kayak cukup. gitu. Dan letaknya itu sesuai dengan biasa dia konsumsi. Misalnya nih contoh Suka kayak konsumsi manis kayak iya, gitu. Contoh kayak iya. saya nih suka konsumsi yang manis. Aduh gimana ya, susah banget. betul. Terus cara menyikat giginya dia, Bener. kebiasaannya Oke, dia gitu. Oke. Terus juga yang paling kompleks itu sariawan tadi ya, Dok, Ya, ya? sariawan. Soalnya tapi juga sariawan itu sebenarnya banyak penyebabnya. Makanya jangan diagnosa sendiri sih sebenarnya karena bener-bener. ya itu tadi penyebab sariawan tuh sangat-sangat banyak, Betul, tergantung dari penyebabnya, lokasinya, terus riwayatnya gimana. Itu nanti kita bahas sendiri aja ya karena Oke. banyak banget. Berarti tetap ditekankan jangan self diagnosa, Ya. tetap harus ke dokter Betul, gigi betul, karena keluhan periksa, kamu iya. terkait dengan gigi. Iya, kayak betul, gitu. betul. Oke. Kita lanjut lagi nih ya, Iya. Dok, ke pertanyaan yang Oke, berikutnya. oke. Oke. Kira-kira nih apa saja sih komplikasi dari Medmon ini sendiri? Oke. Pasti kan dia akan menyebabkan suatu hal yang lain ya, kayak betul, gitu. betul. Boleh diceritakan kayak gitu, Dok? Medmod sendiri ya itu tadi karena giginya lubangnya di khusus tertentu. Jadi lama-lama pasti akan menyeluruh kan. Kalau sudah menyeluruh giginya nggak ada, hilang semua. Oke. Akhirnya tinggal sisa akar nih. Oke. Nah, orang nggak aware nih kalau punya sisa akar. Nah, sisa akar dibiarkan sedangkan makanan masuk ke dalam situ, akhirnya jadi bengkak kan. Nah, bengkak itu sebenarnya isinya adalah nanah gitu. Bengkak
bengkak adalah isinya nanah. Iya, Oke. ada nanahnya. Nanti kalau dia kita keluarkan isinya, biasanya isinya nanah, terus ada darahnya. Terus si pasien pasti akan mengeluh kalau dia kerasa sakit, nyut-nyutan, entah dia lagi makan kah, lagi tidur kah, sakit terus kayak gitu. Oke. Berarti komplikasinya ini gusi kita bisa bengkak Ya kayak betul, gitu ya, Dok terus ya. sering berdarah juga, ada sering infeksinya kan, berdarah, infeksi tanda-tanda infeksi kan bengkak, berdarah kayak gitu-gitu. Bengkak, berdarah, bisa Ada rasa keluar nyeri, nanah, iya, rasa keluar nyeri darah, kayak itu gitu ya. infeksi. Sampai hal yang sariawan berulang Ya, tadi sariawan ya. berulang tadi juga termasuk. Oke, Terus oke. karena giginya banyak yang lubang dan kasar dan tajam kan otomatis sering kegesek si mulut juga kan. Kegesek-gesek sariawan dan balik lagi nih kalau dia begitu terus, soalnya ada case saya seperti itu. Jadi saya pernah menangani hal yang dia kegesek terus akhirnya sariawan setiap bulan. Itu di klien sini juga ada, di klien Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah tuh ada juga yang kasusnya seperti itu. Jadi setiap bulan selalu nih sampai saya nih gara-gara apa sebenarnya saya cari penyebabnya, ternyata giginya ada yang tajam nih. Jadi dari kita pun harus ngelihat benar-benar nih, cek giginya benar-benar apakah ada yang menyebabkan sariawan ataukah memang karena si penyebab si obatnya ini kayak gitu. Oke, banyak banget ya ada komplikasinya. Iya, sebenarnya banyak banget, tapi ya begitulah. Orang tuh kalau sudah enak nih pakai sabu, udah kayak menyepelekan gitulah. Iya, dari sabu, dari satu penyakit yang dia timbulkan yaitu Medmon. Itu baru gigi loh. Aduh, baru gigi. Baru mulut ini. Iya, seperti yang sudah kita ketahui, gigi kan Iya. berhubungan juga sama anggota tubuh kita yang Iya lain. betul, kayak gitu itu ya, Dok. tanda pertama kali kita screening dari tubuh tuh pasti Gigi, gigi. Kayak penyakit ibaratnya. lain pun kita bisa kelihatan dari situ. Oke, ibaratnya kayak jendela kayak Iya gitu betul ya, Dok. sekali, betul. Gambaran Betul. cover depannya. Iya. Oke, kayak gitu. Ya ampun. Oke. Memang sudah begitulah. Kalau mulut tuh pasti kan dari awal ya kita jadi tahu penyakit apa ya, walaupun nggak semuanya, tapi adalah beberapa penyakit yang di dalam tubuh kita mencerminkan di dalam mulut. Oleh karena itu berarti seorang dokter gigi ini lama ya kuliahnya kayak gitu. Aduh. Sampai bosan. Iya, sampai bosan. Karena banyak hal nih di gigi. Iya. Mungkin kita berpikir bahwa cuman gigi saja. Iya, orang kayak pasti gitu. berpikir kayak kuliahnya sudah gigi-gigi aja nih. Iya. Hitung gigi 32 kayak gitu kan. Ya, emang pasti nggak tahu gigi kita tuh ada berapa Aduh. total. Aduh, jangan gitu, Dok, saya malu. Ada 32 kalau untuk dewasa. 32. Banyak banget kan. Oke, berarti saya di dunia ini tidak sendiri ya. Ada bersama 32 gigi Iya saya betul. kayak gitu. Iyalah, aduh, baper terus sih si Ewa ini. Aduh, bener ya bahwa Tuhan itu bahwa manusia ini nggak sendiri kayak Iya, gitu. iya. Banyak yang dia ciptakan di tubuh Betul. kita yang akan menemani kita selalu Iya, kayak iya. gitu ya, Dok. Termasuk air liur tadi, jangan Iya. lupakan. Iya benar. Air liur yang kita sangka tidak berguna ternyata Iya. dia sangat berguna untuk kita. Oke. Benar. Dia melindungimu, Emma. Aduh, terima kasih air liur. Iya memang betul. Benar. Tanpa air liur tidak ada yang melapisi mukosa mulut Ya, saya dan kayak giginya gitu. juga. Bener banget, Dok. Pahlawan tanpa tanda jasa. Aduh, seperti seorang guru ya, Dok. Wis, iya Aduh. betul sekali. Oke, kita ke pertanyaan Iya. selanjutnya ya, Dok. Oke. Kira-kira nih, Dok, pengen tahu ya bagaimana perawatan gigi nih dan mulut pada klien dengan permasalahan Medmon kayak Oke. gitu. Ini kalau di kami ya, biasanya kami periksa dulu. Jadi dari periksa itu di screening kan dari awal, di anamnesa, gimana riwayatnya, dia pakainya apa, berapa tahun, berapa lama. Terus kita pemeriksaan dari awal, dari giginya gimana, pemeriksaan dari luar tubuh juga kita harus periksa. Biasanya kalau ada bengkak itu kita cek-cek air limfanya, jadi dipalpasi ada sakit apa enggak dan lain sebagainya. Nanti kita cek dari giginya, dia bakal yang sakit itu di mana, keluhannya dia di mana, terus berapa hari, berapa lama kita cek semuanya, baru setelah tahu nih didiagnosa atau di asesmen si klien ini butuh ditambal kah, dicabut kah, atau mau dirawat saluran akar atau di perawatan yang lain. Itu biasanya kami ceknya sedetail itu. Nanti kalau setelah ternyata pemeriksaan biasa nggak bisa, mungkin kita butuh lab, misalnya tadi sariawan ya, kita butuh lab. Di sini juga
dibantu sama lab ya kan, di balai ini sangat lengkap sekali. Jadi kayak jadi kita lab aja nih, lab darah lengkap biasanya untuk menunjang diagnosa. Terus habis itu udah di lab ternyata aman. Ternyata kalau misalnya lab aman bisa ke psikolog nih, ternyata dia karena stres misalnya, itu juga kita konsulkan ke psikolog kayak gitu. Nah itu pemeriksaannya sedetail itu kalau di kita. Berarti bukan cuman asal udahlah periksa aja kayak Ya, gitu. jangan. Juga periksa seorang pengguna nggak kayak gitu ya, Dok. Enggak, Kayak kita gitu. enggak ada statement kayak gitu. Jadi kita benar-benar memandang teman dan sahabat Bareta ini benar-benar yang dia klien yang butuh pulih, yang butuh sehat. Jadi kita benar-benar layanin dari awal banget ya. Dari hati juga. Iya, dari Dok. hati. Aduh, ya ampun, Bener-bener sahabat dari Bareta yang memerlukan bantuan terkait rehabilitasi, Ya. ayolah datang ke sini. Perlu digarisbawahi tuh, berarti tadi dokter ngomong di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah ini ada poli gigi, dokter giginya yang yang cantik seperti ini kayak gitu. Tentu juga kita punya perawat gigi kayak Ya, gitu ya. betul. Ada lab ya, Dok, kayak Ya, ada gitu. lab. Untuk penunjang ada lab. Betul, wow. Ada psikolog juga kalau kita butuh konseling, macam-macam. Ada dokter umumnya juga. Aduh, lengkap. Kami lengkap di sini. Aduh. Tim. Itu 100% gratis ya, Dok? Ya, kita Wow. sama sekali tidak memungut biaya sepeser pun. Aduh, sudah Bener-bener. lengkap. Padahal tahu sendiri ya Emma kalau perawatan gigi dan mulut tuh gimana biayanya di luar sana. Iya. Nggak cukup 1 lembar 2 lembar ya kan. Aduh. Ini bener-bener nggak ngeluarin apapun. Jadi cukup butuh semangat untuk pulih gitu. Luar biasa sekali. Balai rehabilitasi ini lengkap dengan peralatannya, lengkap juga dengan SDM-nya Ya, kayak nakesnya gitu. lengkap. Nakesnya juga lengkap. Berarti bukan cuma sekedar ya udahlah tugas kita cuma rehab, ya udah Ya, rehab enggak, saja, jangan. enggak kayak gitu ya. Ya, betul. Berarti semuanya kita perhatikan mulai dari segi medisnya maupun dari segi psikolognya Betul, kayak betul. gitu ya. Oleh karena itu dari pemeriksaan gigi saja jika ada yang berkaitan sama segi psikolognya tadi, dari dokter gigi akan berkolaborasi Ya. dengan tim psikolog kayak Ya, gitu ya, kita Dok. konsulkan ke psikolog pasti karena kita bekerja kan nggak sendirian ya. Betul. Jadi kita harus konsul ke tempat yang lain juga gitu. Kalau saling misalnya ya, karena kita base-nya kan ke klien ya. Kalau kliennya butuh apa tuh pasti ya itu tadi saya bilang di mulut itu adalah jendela ya. Emma bilang tadi kan jendela dari riwayat tubuh kita. Misal tadi sariawan karena stres pun bisa muncul nih. Jadi kan oke, kamu butuh konseling nih, tapi kan kita nggak langsung kayak gitu. Kita harus riwayat anamnesanya dulu dan lain sebagainya. Ternyata di lab kok aman, berarti ini bukan karena itu. Oke. Jadi kita konsulkan ke psikolog kayak gitu biasanya. Oke, berarti perawatan gigi dan mulut pada klien dengan permasalahan Medmon ini sendiri ada perawatan juga khususnya kayak gitu ya, Dok? Ya, Kayak gitu. Bukannya hanya kompleks sih iya, memang. benar. Iya. Bukan hanya dokter gigi Enggak saja, asal semuanya. datang terus tambal dan udah pulang gitu enggak. Sana kamu pulang. Ya, Enggak gitu. jangan bukan. Oke, Kayak oke. kita tetap melayani dengan ramah ya. Iya, aduh. Walaupun gratis kan kadang ada orang yang berantusiasme jangan-jangan gratis nanti kita bakal di digelak-gelakin di apa enggak ya. Kita tetap melayani dengan tulus ya. Iya, dan Ya, keramah iklan tamahan lagunya ya. Oh iya, tulus. Oke. Oke nih, kita lanjut ya, Dok. Oke. Nah, bagaimana sih, Dok, treatment yang dilakukan oleh dokter Nikel Iya. dan juga tim Tim. poli gigi Oke. yang ada perawat Ya, giginya dong siap. pasti kayak gitu di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah bagi klien rehabilitasi khususnya yang mengalami Medmon itu sendiri, Oke. Dok. Boleh nih, Betul. sepil-sepil cerita-cerita Iya. mau panjang mau pendek boleh nih kami serahkan kepada Iya. dokter. Dari Poli Gigi Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah ini kami timnya ada 2 aja sebenarnya sistema. Kalau di 2, Poli oke, Gigi ya. Jadi saya dokter gigi Nikel sama Sistia gitu. Oh, Sistia. Ya, Oke. perawatnya yang bertugas gitu. Kami biasanya full day ya. Kerja Senin sampai Jumat itu bisa nanti di get back-kan klien ke kami. Misal mau tambal kah, mau cabut kah apa, tergantung dari kasusnya. Nah, Oke. untuk ini sendiri kan kita bahas medmod nih. Nah, medmod itu saya sering jumpain yang dari ringan sampai berat.
Untuk yang ringan, ya untuk yang ringan itu biasanya yang tadi saya bilang dari taring ke taring gigi depan aja, itu kita biasanya bisa langsung sekali datang, cabut tambal gitu. Sekali datang nih tambal ini si klien ini kan datang dengan gigi yang lubang, tapi nanti pulangnya paling sejaman gitu sudah giginya udah bagus lagi. Kalau pingin lihat nanti kita share foto dari hasil MedMod yang dari ringan, dari habis sebelum ditambal dan setelah tambal saya ada fotonya. Kalau misal ada yang mana sih yang kayak gini, bohong kali ini nanti kita ada buktinya, tenang. Oke. Terus ada juga kalau misalnya dia sudah parah banget yang tadi kita bahas ya, sudah sampai gerahamnya sudah hilang dan lain sebagainya, tinggal sisa akar dan ada absesnya atau ada bengkaknya, itu biasanya kita lakukan pencabutan gitu. Tapi biasanya kan kalau di vaskes yang cuman sederhana itu kan tambal sama cabut, kita ada perawatan saluran akar. Oh, perawatan saluran akar. Bagaimana tuh, Dok? Jadi giginya itu sebenarnya kalau dilihat dari fisik atau visualnya tuh kayak udah nggak bisa dipertahankan ini, kayak dicabut aja lah gitu. Tapi padahal sebenarnya dari pemeriksaan kami sebenarnya bisa nih dipertahankan. Jadi kita rawat dulu, habis itu akarnya giginya itu yang masih di dalam gusi kita rawat, kita bersihkan, kita kasih bahan tambal, di atasnya kita tambal ulang jadi kayak gigi asli nantinya gitu. Itu kalau di luar kan pasti lumayan ya harganya. Kalau kita gratis, tenang. Di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah ini karena alat dan bahannya sudah mendukung, jadi kami gas. Karena alat dan bahannya sudah disediakan oleh negara. Betul. Kita kayak gas gitu. aja. Kita gas aja. Gunakan peralatan yang sudah disediakan oleh negara, tentu dengan biaya dari negara. Untuk masyarakat kita rehabilitasi 100% gratis. Kayak gitu. Oke. Berarti, Dok, untuk treatmentnya sendiri pertama di screening dulu ya, Dok? Betul di screening. Sudah di screening, dilakukan pemeriksaan oleh tim kayak gitu, terutama oleh dokter kayak gitu. Terus lalu dilakukan assessment. Betul. Wow, sudah dilakukan assessment. Dan tindakannya bisa berupa tambal ya, Dok, kalau masih ada sisa gigi yang masih baik banyak, ya, masih yang tersisa masih kayak banyak gitu. baik ya kita tambal. Kalau misalnya sudah tidak bisa ditambal, dilakukan perawatan saluran akar dan gitu. itu kalau misal lebih, maksudnya kayak masih bisa dipertahankan sebenarnya nih gitu. Nah, kalau sudah tidak bisa bertahankan, ya udah mau nggak mau dicabut. Itu semua kita juga omongkan ke kliennya, kok nggak langsung kayak habisnya cabut apa gitu, nggak. Kita tetap omongkan mau nggak kayak gitu. Soalnya perawatan saluran akar ini berkali-kali nih kunjungannya, nggak langsung sekali datang gitu sis Emma. Kalau tambal biasa kan kayak saya bilang tadi, sekali datang nih hari itu juga beres sudah giginya. Tapi kalau perawatan saluran akar berkali-kali, bisa 4 bisa sampai 3 kali kunjungan. Jadi selama 1 bulanan itu kita ketemu terus gitu. Berarti dengan ketemu terus berarti kita sangat tahu istilahnya ya, Dok, bagaimana kondisi dia, perjalanan dia kayak gitu terkait dengan giginya itu sendiri. Oke. Tadi ada hal yang menarik ya kayak apa gitu itu? terkait dengan foto kayak gitu. Oke. Berarti kita juga bisa melihat foto ya kayak gitu ya, Dok? Iya bisa. Bisa ngelihat foto, tapi dengan catatan karena kita rahasia kayak gitu ya, konfidensial. Tentu kalau misalnya mungkin bagi orang yang pengen ngelihat, aduh bentuknya MedMod ini kayak gimana, pasti wajah-wajah klien kita pasti kita tutup, nggak kayak mungkin gitu. dibuka, nggak mungkin, cuman giginya aja kok. Jadi nggak mungkin kenal orang ini si ini si itu, nggak, kita giginya aja. Dan itu pasti kita konfirmasi ke kliennya, saya foto ya boleh apa enggak. Kalau nggak boleh ya kita nggak foto. Kalau misalnya boleh ya tetap menjunjung etik dokter gitu. Sudah 100% gratis. Privasi klien juga sangat kita jaga, tidak sembarangan kita membagikan informasi atau data, dan tentu yang paling utama kita harus konfirmasi ya, Dok, kayak gitu. Sangat penting konfirmasi. Kalau dia nggak mau ya kita nggak paksa kayak gitu, karena ada inform konsennya. Betul, inform konsen itu adalah hal yang utama berarti, wajib. Dok. Oke.
pertama kali datang pasien harus selalu di inform consent. Oke. Apapun yang kita lakukan harus inform consent. Kalau nggak kayak gitu nanti bakal balik ke kita gitu loh. Padahal sebenarnya kan betul. niat kita sudah baik, Betul, tapi betul. ya adalah beberapa kayak gitu. Makanya untuk sama-sama saling menjaga aja nih. Iya. Oke, berarti sobat Bareta di luar sana jangan takut nih dengan Balai Rehabilitasi BNN Tanah Ya, Merah. jangan, kita semua ramah-ramah di sini. Iya, sudah ramah, kita selalu menjaga privasi klien, Ya. tidak sembarangan membagikan informasi atau data kayak gitu, dan persetujuan atau inform consent sama klien itu adalah hal yang utama kayak gitu ya. Nggak bisa sembarangan. Ya udahlah, kamu juga gratis kayak gitu, kamu Ya, harus nggak. menyetujui semua persyaratan di sini. Tidak kayak seperti gitu. itu. Oke, Tidak. wow. Berarti sangat menjunjung sekali dengan etika ya, Dok. Iya, betul sekali. Aduh, bangga sekali loh saya di Aduh, Balai Rehabilitasi ini. sangat-sangat bangga BNN harusnya. Tanah Merah, Iya. aduh, udah punya SDM-nya yang Lengkap. lengkap kayak gitu. Privasi dijaga dan Betul. semuanya, aduh, sudah baik ya. Iya. Oke. Baik, Dok. Kira-kira nih, Dok, saran, bicara mengenai saran nih. Bolehlah kalau 1 atau 2 kalimat, boleh atau lebih ya, Dok. Saran dari Dokter Nikel Ya. untuk para pengguna narkoba yang di luar sana nih, khususnya dengan penggunaan sabu. Oke. Karena kita menggunakan karena kita lagi Ngomongin tentang ngebahas sabu ya, Menmon ya, iya, kayak ha. gitu yang berhubungan sama sabu. Dengan permasalahan gigi dan mulut yang mungkin atau pasti cepat atau lambat akan dialami nih sama Iya. pengguna Mungkin sabu lagi itu sendiri ngalamin atau juga, yang iya. nggak sabu ya kayak Iya, gitu. betul. Jadi kalau kayak gitu harus stop ya. Kalau nggak stop, walaupun kita sudah perawatan ini itu, penyakitnya sudah tahu ini itu, tapi kalau nggak stop kan sama aja ya. Oke. Jadi harus stop narkobanya, harus stop obatnya yang dikonsumsi. Kita harus detoksifikasi tubuh kita, benar-benar nggak ada obat sama sekali yang terlarang yang masuk. Dengan cara itu kita bisa pulih ya. Tadi saya bilang kalau ke sini harus punya niat pulih gitu. Harus punya niat pulih walaupun nggak punya uang nih. Bisa kita rawat, kita bareng-bareng untuk bersama untuk pulih. Ya itu tadi dengan semangatnya. Pertama itu tadi stop. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu nih harus kemana, harus ngapain, bisa nanti kita hubungin di Balai Rehab BNN Tanah Merah, bisa akses dari layanan kita. Kan ada tuh website dari Bareta ya, Betul. Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah, bisa juga Instagramnya. Banyak loh kita sebenarnya. Ada banyak banget, ada YouTube, ada TikTok, ada apalagi sis Emma? Via WA juga bisa. Ada WA kalau kayak misalnya nggak gitu. ada. Facebook, Iya. kayak gitu. Gampang banget sekarang tuh cari informasi. Jadi benar-benar yang benar-benar yang difasilitasi nih gitu kan. Jadi ya tolong stop dulu penggunaannya. Stop Dan penggunaannya. sampai kapanpun jangan menyentuhnya lagi. Benar-benar yang harus berubah. Karena kalau kita sudah diperbaikin nih gigi kita, perbaikin dari kualitas hidup kita, tapi kalau kita pakai itu lagi, diajak teman pakai lagi, ya gitu lagi dong, kayak percuma nggak sih? Maksudnya kita Benar. sudah baik, ternyata balik lagi. Jadi kan kayak lingkaran setan ya, bulat Iya, terus gitu. berputar-putar terus di situ. Intinya saran saya harus stop. Oke. Hal yang paling utama itu berarti harus stop dengan komitmen ingin pulih. Iya. Oke. Ada hal yang menarik juga nih kayak gitu. Terkait dengan website kita kayak Iya. gitu. Di website kita yaitu si Cepat Bareta Satu Pintu itu semuanya sudah ada ya, Dok, kayak gitu. Iya. Kamu pengen pendaftaran ada di sana. Iya, tinggal Kamu klik aja pengen ya, sis. Iya, aduh, website kita memang keren nih Ya, kayak websitenya gitu. apa sih? Si Cepat Bareta 1. Oke. Oke, di website kita itu sendiri kalau teman-teman pengen ngelihat pendaftaran, pengen tahu info kayak gitu. Itu sudah lengkap kayak gitu. Sama tim kita yaitu Iya. tim humas, ada tim-tim yang lain itu saling berkolaborasi Iya. untuk membuat itu dan Betul. websitenya memang sudah Bagus cukup banget sih lengkap. websitenya Iya, juga, kayak nggak gitu. yang error-error gitu ya. Terutama di Instagram kita juga Iya. nih kayak gitu kan, Instagram kita banyak hal yang mungkin nih sobat Bareta di sana kepo. Aduh, rehab itu seperti apa? Jangan-jangan saya di penjara atau seperti apa? Iya, mungkin bertanya-tanya ya kayak gimana sih rehab itu gitu ya. Iya, dengan Instagram yang menarik kayak gitu Iya. ya, yang warna-warni
mewarna-warni atau memanjakan mata lah saat Iya. kita melihat Instagram Bareta itu kayak gitu. Oke, sarannya juga sudah sangat baik, yaitu hal yang utama kita harus stop kayak gitu dengan niat yang ingin pulih. Iya. Oke. Sebagai penutup nih Dok. Iya. Aduh udah penutup nih. Cepet banget. Aduh, padahal pengen nih masih ngebahas. Ya berapa sih cepat Aduh, banget. iya. Sebagai penutup nih Dok, bolehlah Iya. closing statement dari Dokter Nikel untuk ngusik edisi hari ini. Musik Iya, siang ini ya. closing statement nih Dok, yaitu. Oke, musik ini. Oke, jadi untuk teman-teman sahabat Bareta di luar sana, tolong jaga kesehatan gigi dan mulutnya. Kita itu sudah diciptakan sebaik mungkin, sekompleks itu dan senyaman itu, kita tinggal gunain nih. Dikasih gratis nih sama Tuhan, tapi kita malah ngerusaknya dengan barang-barang yang seharusnya tidak kita konsumsi sehari-hari, yang seharusnya nggak boleh dikonsumsi. Saran saya jangan, kalau misal sudah terlanjur ya stop gitu. Kita sama-sama untuk belajar, untuk pulih, jadi nanti bisa akses layanan Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah. Habis itu saran saya itu tadi, jaga kesehatan gigi dan mulutnya terutama. Kalau sudah dikasih gratis terus disia-siain kayak gimana sih rasanya ya kan. Semahal apapun gigi tiruan yang nanti kalian dapat itu nggak akan bisa menggantikan gigi asli Dari Tuhan. ya dari Tuhan, karena nyamannya tuh berbeda, rasanya berbeda walaupun semahal apapun itu gitu. Jadi saran saya, selama kalian masih punya gigi yang bagus, selama kalian masih ada gigi yang bisa dipertahankan, segera periksa, segera datang ke layanan kesehatan, terutama ke kami kalau kalian menggunakan narkoba ya, terutama dengan sabu dan metamfetamin. Jadi segera ditanganin kayak gitu. Ciri-cirinya dan harusnya tuh stop dulu nih, jangan pakai kayak gitu. Iya benar banget ya. Gitu sih, Saran sis. dari dokter itu bukan cukup lagi sih kayak gitu. Menyadarkan ya? Iya, menyadarkan saya bahwa Tuhan itu maha pengasih lagi maha penyayang. Iya, Dia betul. menciptakan manusia dengan sangat baik, Baik, kayak sekompleks gitu. itu, senyaman Sekompleks, itu. betul. Dia membuat suatu hal yang Iya. ya Gratis ampun, loh dikasihnya. iya, di gratis kayak gitu. Hal yang merupakan jendela untuk kita, yaitu gigi padahal kita cuma kayak disuruh gitu. mensyukuri dengan cara ya udah jangan dirusak gitu kan. Salah Kayak satunya gitu. tadi dengan cara jangan menggunakan narkoba, Iya. stop narkoba kayak Tuh, gitu stop, ya Dok. jangan pakai lagi. Ya ampun Dok. Aduh, Sobat Bareta, motivasi, saran juga dari dokter ini, dari dokter kita yang cantik ini ya, atau Dokter Nikel ini sangat cukup menyentuh saya Menyentuh ya, ya. kayak Jangan gitu. nangis. Aduh, tidak ada tisu nih Dok. Aduh, iya ya. Saya butuh nih kira-kira dari teman-teman tisu. Bahwa ternyata dari hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil, hal-hal yang tidak kita sangka itu tidak berguna, seperti contohnya tadi air liur, ternyata sangat berguna kayak Iya. gitu. Adanya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang sudah menciptakan tubuh kita dengan sangat baik. betul. Salah satunya yaitu gigi, dan kita harus selalu menjaga karena gigi yang asli itu memang bentuknya ya sudah sempurna Iya, kayak gitu. betul. Kecuali mungkin memang ada komplikasi atau seperti apa ya Iya, Dok. Oleh yang karena harus itu diambil atau Iya. harus dihilangkan ya mau kayak mana lagi ya kan. iya, oleh karena itu adanya seorang dokter yang merupakan pekerjaan yang mulia, membantu kita semua kayak gitu. Dan terutama kita harus selalu menyayangi apa yang Tuhan berikan sama iya, kita, betul. dengan cara jika hal itu buruk seperti contohnya dari penggunaan narkoba tadi, ya sudah jangan dipakai Jangan kayak gitu dipakai. ya Kalau Dok. sudah terlanjur segera berhenti, tidak ada kata terlambat. Mending terlambat daripada tidak sama sekali. Iya, gitu. baik. Aduh nih Duh, Dok. kata-kata hari ini. Motivasinya, quotes-nya sangat bagus sekali. Oke, Oke nih. Oke, Sobat Bareta, itu dia tadi diskusi yang menarik tentang salah satu penggunaan kesehatan gigi dan mulut pada penyalahgunaan narkoba. Penting untuk sahabat Bareta ketahui penyalahgunaan narkoba sama sekali tidak memberikan keuntungan pada kita semua kayak gitu, terutama bagi penggunanya kayak gitu. Malah justru menimbulkan banyak sekali permasalahan kesehatan seperti penyakit gigi dan mulut. Contohnya tadi salah satunya yaitu Medmon kayak gitu.
Sobat Bareta yang saat ini menggunakan sabu atau zat yang lain, segera berhenti yuk dari narkoba dan juga segera mengakses layanan rehabilitasi jika kalian ingin pulih. Kami, Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah, sangat siap menyambut kalian, sangat ingin membantu kalian dengan tim terapis kami yang sudah sangat kompeten di bidangnya masing-masing dan tentu akan menjaga privasi kalian dan biayanya juga Gratis. 100% gratis, dibiayai oleh negara Indonesia kita yang Iya. tercinta kayak gitu. Yap. Baik, sahabat Bareta, mudah-mudahan diskusi kita hari ini dapat menambah insight baru untuk sahabat Bareta di luar sana, kayak gitu. Melalui ruang Radio Bareta, kami juga tetap ingin menyampaikan program layanan kami di Bareta, yaitu rehabilitasi narkoba. Untuk sahabat Bareta yang ingin mengakses layanan secara mudah, bisa mengakses layanan kami melalui Si Cepat Sehat Bareta 1 pintu. Si Cepat Sehat Bareta 1 pintu. Sahabat bisa mengetik di fitur search browser sahabat official website kami, balairehabtanamera.bnn.go.id. Oke. Pada bagian menu di halaman depan, sahabat bisa langsung mengklik kayak gitu menu Si Cepat Bareta 1 pintu. Di sana semua layanan kami telah terintegrasi dalam satu platform. Rehabilitasi mudah, gratis dan berkualitas di daratan ibu kota negara Nusantara. Jadi, jangan pernah ragu, segera ke Bareta, yaitu Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah. Demikianlah program musik Ngobrol Seru dan Asik hari ini. Sahabat Bareta bisa menemukan kami melalui berbagai platform media sosial di @infobnn_rehab-tanah-merah. Kami juga mengajak sahabat Bareta untuk berpartisipasi memberikan saran topik dalam program musik selanjutnya. Jadi, jangan pernah ragu nih untuk memberikan kami saran kayak gitu. Apa sih kira-kira topik atau tema yang ingin dibahas kayak gitu di program musik kami, yaitu Ngobrol Seru dan Asik. Oke. Sahabat Bareta dapat memberikan komentar dan saran melalui website kami, yaitu www.radiobareta.com. Pada menu testimoni dari studio utama Radio Bareta, saya Emma bersama Dokter Gigi Nikel. Oke, Dokter Gigi Nikel pamit undur diri dari Ruang Dengar Sahabat Radio Bareta, Ruang Advokasi dan Informasi Orang Tua dan Keluarga. Keluarga sehat, keluarga bahagia. Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Bareta.